Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manajemen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan suci Ramadan kali ini pada tahun 1447, semoga kalian semua dalam kondisi baik, sehat, segar bugar, semuanya mendapatkan pahala keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat manajemen yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita akan berbicara terkait dengan self-discipline dan self-control. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ini adalah merupakan sebuah ayat yang menegaskan kepada orang-orang beriman bahwasanya puasa itu adalah merupakan sesuatu yang telah dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu. Ya, kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan tujuannya adalah agar kalian semua, agar kita semua semakin bertambah ketakwaannya. Nah, di sini tentu ketakwaan tersebut tidak muncul begitu saja. Perlu semacam training, perlu semacam ajang latihan, perlu adanya wahana untuk melatih diri kita agar kita dapat mendisiplinkan diri, mengontrol emosi kita, melatih mental kita dan lain sebagainya. Dan itu adalah tempatnya di dalam bulan suci Ramadan. Allah ciptakan 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut ada bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan disinilah kita di overhaul, ada semacam proses overhauling bagi manusia agar dia bisa kembali melakukan pendisiplinan diri dan mengontrol jiwanya, mengontrol konsumsinya, mengontrol waktunya dan sebagainya, mengontrol pekerjaannya. Dan untuk itu, untuk melakukan semacam self-discipline dan self-control ini, harus dimulai dengan apa? Harus dimulai dengan niat. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menegaskan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi Allah tidak akan menghitung pekerjaan seorang hamba itu kecuali dimulai dengan niat yang baik. Maka untuk itu, maka perlu bulan puasa ini harus senantiasa diniati dengan niat yang baik. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena niat yang tidak diniati dengan Allah, dengan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi sia-sia. Maka untuk itulah, maka sahabat-sahabat manajemen, Allah mendisiplinkan kita dengan mewujudkan bulan suci ini selalu kita lewati untuk mentraining diri kita, untuk mendisiplinkan diri kita, untuk mengontrol jiwa dan mental kita, atau keseharian-seharian kita, agar kita senantiasa pada on the right track, agar kita bisa menjadi insan yang sebagaimana dalam Al-Quran tadi disebutkan, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat manajemen yang dimuliakan Allah, tadi adalah poin pertama, dan sekarang kita bicara pada poin kedua. Poin kedua adalah mengendalikan hawa nafsu atau impuls. Ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut, ya, akan posisi Tuhannya dan mencegah hawa nafsunya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dari hawa nafsu, maka sesungguhnya fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah adalah tempatnya mereka. Ini adalah semacam cara kita untuk mengendalikan nafsu kita dan dorongan syahwat. Ada semacam training yang kita kenal seperti delay gratification. Ini adalah semacam menunda godaan-godaan sesaat, godaan-godaan yang sifatnya instan. Ini bukan hal yang mudah bagi orang untuk menunda, untuk misalkan tadi menahan hawa nafsunya agar dia tidak terprosok atau dia tidak tergelincir kepada ajakan-ajakan syahwat, ya, ajakan-ajakan hawa nafsu yang membuat dia menyesal di kemudian hari. Maka hal-hal yang dorongan-dorongan instan ini, kalau kita bisa tunda
demi mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih besar, maka kita rujuk pada Al-Qur'an tadi, ya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah bagi tempatnya. Jadi ini adalah semacam training yang Allah berikan kepada kaum muslimin semuanya. Ya. Yang tentu harus diniati dengan niat yang baik tadi, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, adalah untuk menunda hawa nafsu. Karena apa? Karena pada bulan puasa ini kita dilarang untuk misalkan tadi, dilarang untuk misalnya untuk makan, minum, kemudian untuk berkata-kata tidak baik, bahkan hubungan misalkan suami istri, sesuatu yang sesungguhnya itu adalah halal di bulan-bulan yang lain. Tetapi di dalam bulan puasa itu kita tahan. Demi apa? Demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah azza wa jalla kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dalam hadis qudsi ini Allah menegaskan bahwasanya seluruh daripada amal perbuatan Bani Adam itu adalah milik mereka kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya dia adalah milikku, wa ana ajzi bihi, dan saya akan memberikan ganjaran untuknya. Inilah hal yang sangat spesial sekali. Sesungguhnya amalan yang itu dimiliki Allah, yang milik Allah seorang adalah puasa. Kalau yang lain, pekerjaan-pekerjaan yang lain, sholat, kemudian sedekah dan sebagainya, itu adalah untuk Bani Adam, untuk kita manusia, kecuali puasa. Dan Allah yang akan memberikan pahalanya. Allah akan memberikan, Anda bayangkan kalau seandainya seorang direktur misalnya, dan dia mengatakan kepada karyawannya, sesungguhnya ini adalah pekerjaan yang saya sendiri akan memberikan ganjarannya, saya akan memberikan hadiahnya. Maka ekspektasi kita kepada ekspektasi yang sangat luar biasa dari pemilik pekerjaan, dari pemilik pabrik. Dan ini adalah hadiah yang kita akan dapatkan dari Allah, zat yang maha segalanya. Ya. Allah pemilik alam semesta. Ia yang akan, dia jualah yang akan memberikan ganjaran kepada kita. Maka ini sangat luar biasa, ya, karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini adalah merupakan cara untuk mendelay, ya, mendelay, untuk menunda, ya, godaan-godaan syahwat yang instan sifatnya. Dan demikian sahabat manajemen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita baru berbicara pada poin 1, yaitu terkait dengan niat, bahwasanya seluruh daripada pekerjaan kita, termasuk dalam bulan suci Ramadan ini, penting kita untuk berniat dengan niat yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua adalah mengendalikan hawa nafsu atau impuls atau ajakan dorongan-dorongan hawa nafsu yang sifatnya sesaat. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya, pada poin-poin kelanjutan daripada hal yang saya sudah sampaikan tadi, dan kita akan bertemu pada hari-hari mendatang, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.